Well, what about the economic impact of all of this? Well, several oil majors and top trading houses, they've suspended crude oil and fuel shipments via the Strait of Hormuz. And that is a crucial oil export route and connects the biggest Gulf oil and gas producers and is known as one of the world's most important sea passageways. Dampak serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran kian terasa luas dan langsung menghantam sektor perekonomian global. Pasar energi bereaksi cepat, harga minyak melonjak tajam, sementara jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz terganggu akibat penutupan oleh Iran. Situasi ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas rantai pasok internasional. Pada pembukaan perdagangan di pasar Asia, harga minyak mentah jenis Brent yang diperdagangkan di London pada Senin 2 Maret 2026 melonjak ke level $80 AS per barel. Angka tersebut naik signifikan dari harga penutupan pada Jumat 27 Februari 2026 yang berada di posisi $72,87 AS per barel. Dengan demikian, terjadi kenaikan sekitar 13% hanya dalam hitungan hari. Lonjakan harga ini terjadi setelah serangan Israel yang didukung Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Sejak saat itu, harga minyak menunjukkan tren menanjak. Pada awal pekan sebelumnya, minyak mentah Brent masih diperdagangkan di kisaran $71,24 AS per barel. Kenaikan bertahap tersebut mencerminkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah. Kondisi serupa juga terjadi pada minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI yang merupakan minyak ringan produksi Amerika Serikat. Pada Senin pagi, WTI diperdagangkan sekitar $72 AS per barel. Berdasarkan data dari CME Group, harga tersebut naik sekitar 7,3% dibandingkan dengan harga perdagangan pada Jumat yang berada di level $67 AS per barel. Kenaikan harga minyak diperkirakan belum mencapai puncaknya. Direktur bagian Timur Tengah dan OPEC pada lembaga analis energi Kepler, Amena Baker, memperkirakan harga minyak berpotensi terus merangkak hingga menyentuh $99 AS per barel apabila ketegangan tidak mereda. Proyeksi tersebut memperkuat pelaku pasar bahwa konflik berkepanjangan akan mempersempit pasokan global. Para pedagang energi menyebutkan bahwa pasokan minyak maupun sejumlah negara produsen lain di Timur Tengah berpotensi melambat atau bahkan terhenti. Serangan di wilayah Iran serta meningkatnya ketegangan di beberapa negara Teluk membatasi kemampuan negara-negara tersebut untuk mengekspor minyak ke pasar internasional. Situasi diperparah oleh keputusan Iran menutup jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu titik choke point terpenting dalam distribusi energi dunia. 2 kapal yang berlayar melalui selat tersebut dilaporkan turut menjadi sasaran serangan, sehingga meningkatkan risiko keselamatan bagi pelayaran komersial. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang menyalurkan sekitar 20% pasokan minyak dunia. Meski demikian, penutupan yang diberlakukan Iran tidak sepenuhnya total. Sejumlah kapal berbendera Iran dan China dilaporkan masih diizinkan melintas di selat sempit yang memisahkan Iran dengan Jazirah Arab. Namun, pembatasan akses bagi kapal-kapal lain tetap berdampak besar terhadap arus distribusi energi global. Sejumlah perusahaan perkapalan dunia segera merespon situasi tersebut dengan menghentikan sementara pelayaran melalui Selat Hormuz. Selain itu, kawasan Laut Merah kembali menjadi zona berisiko setelah kelompok Houthi di Yaman menyatakan akan menyerang kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel. Analis Kepler, Michelle Brohart, menilai tingginya harga minyak dapat menjadi tumit Achilles atau titik kelemahan bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, Trump sebelumnya menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi warga kelas menengah dan bawah melalui retorika mengembalikan kejayaan Amerika Serikat atau slogan Make America Great Again atau MAGA. Kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi baru yang dapat menggerus daya beli masyarakat.
Para ahli energi mewanti-wanti bahwa perang berkepanjangan akan mendorong harga minyak mentah dan bahan bakar semakin tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor energi, tetapi juga merembet ke harga bahan makanan dan barang konsumsi lainnya. Konsumen di berbagai negara berpotensi mengeluarkan biaya lebih besar di tengah kondisi di mana banyak masyarakat masih merasakan tekanan akibat inflasi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jorge Leon, analis dari Rystad Energy, menyebutkan bahwa secara teknis, jalur pengiriman alternatif dapat digunakan untuk menghindari Selat Hormuz. Namun langkah tersebut tidak sepenuhnya mampu menggantikan kapasitas distribusi yang hilang. Penutupan Hormuz menurutnya tetap berdampak pada pasokan minyak sebesar 8 juta hingga 10 juta barel per hari. Secara teori, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD yang sebagian besar merupakan mitra Amerika Serikat memiliki cadangan minyak strategis yang dapat mencukupi kebutuhan hingga 90 hari. Namun jika harga minyak menembus di atas $100 AS per barel, proses pengadaan minyak tambahan dapat menjadi semakin sulit dan mahal. Amena Baker menegaskan, apabila penutupan Selat Hormuz berlangsung dalam waktu lama, cadangan minyak negara-negara tersebut akan terus tergerus. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global. Tidak hanya minyak, harga gas alam juga mengalami kenaikan. Qatar, salah satu pemasok gas utama dunia, terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz karena sebagian besar ekspor energinya melewati jalur tersebut. Gangguan distribusi gas berpotensi memperluas tekanan terhadap pasar energi global. Dampak konflik juga dirasakan sektor pelayaran internasional. Sekurangnya 60 kapal niaga Prancis dilaporkan terperangkap di Teluk Persia akibat situasi keamanan yang memburuk. Laurent Martin, eksekutif perkapalan Armateurs de France, menyatakan bahwa kapal-kapal Prancis diperintahkan untuk mencari pelabuhan aman di kawasan Teluk Persia. Menurut Martin, kapal-kapal Prancis bukanlah sasaran prioritas dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski demikian, langkah pencegahan tetap dilakukan demi keselamatan awak dan kapal. Ia menambahkan bahwa kapal dan awaknya dapat bersandar di pelabuhan negara-negara Teluk yang dinilai relatif aman. Direktur Utama Armateurs de France, Edward Louis Drondefus, kepada Radio France International mengatakan bahwa kapal-kapal Prancis diperintahkan untuk tidak meninggalkan pelabuhan hingga situasi dinyatakan aman. Navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Kapal-kapal yang berada di sekitar Laut Merah dan Teluk Oman juga diminta menjauhi wilayah konflik di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal militer Amerika Serikat lokasinya berdekatan dengan pelabuhan sipil di negara Teluk. Selain Prancis, armada kapal dari China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, serta sejumlah negara Eropa juga berada di Teluk Persia. Sebagian besar kapal tersebut terlibat dalam pengangkutan minyak dan gas, sehingga gangguan pelayaran berpotensi mempengaruhi distribusi energi ke kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Armateurs de France menyatakan telah mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan, termasuk mengurangi jumlah awak kapal dan memulangkan sebagian kru ke negara asal guna meminimalkan risiko keselamatan. Dua perusahaan perkapalan global, Mediterranean Shipping Company (MSC) dan Maersk, turut mengeluarkan peringatan bagi armada mereka yang beroperasi di Teluk Persia. Maersk menyatakan akan menunda pelayaran melintasi Selat Hormuz hingga pemberitahuan lanjut. Keselamatan awak, kapal, dan kargo kakan kami menjadi prioritas. Kami menghentikan pelayaran melalui Selat Hormuz sampai pengumuman lanjut. Demikian pernyataan Maersk. Sementara itu, MSC mengungkapkan bahwa kapal-kapal mereka yang berada di Teluk Persia atau sedang menuju ke kawasan tersebut diperintahkan untuk bersandar di pelabuhan aman terdekat. Penghentian layanan akan diberlakukan hingga situasi keamanan membaik. Jaringan perusahaan pelayaran niaga dunia yang tergabung dalam Armateurs de France juga membatalkan pelayaran melalui terusan Suez dan Laut Merah. Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya ancaman serangan dari kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut.
Media Israel melaporkan bahwa Houthi mengumumkan kelanjutan serangan misil dan drone terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sebelumnya, kelompok tersebut sempat menghentikan serangan sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Dari Inggris, lembaga UK Maritime Trade Operations atau UKMTO menyatakan bahwa perintah penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak bersifat mengikat secara hukum internasional. Namun, laporan pelacakan kapal menunjukkan banyak kapal niaga memilih memutar balik dan kembali ke Teluk Persia serta menghindari lintasan Selat Hormuz sebagai langkah antisipasi. Secara geografis, titik sempit Selat Hormuz memiliki lebar sekitar 54 km membentang antara Iran dan Oman. Jalur ini merupakan penghubung strategis antara Teluk Persia dan Teluk Oman, sekaligus menjadi salah satu lintasan terpenting bagi kapal-kapal niaga dunia. Dengan meningkatnya ketegangan militer dan gangguan pada jalur distribusi energi utama dunia, pasar global kini menghadapi risiko volatilitas berkepanjangan. Selama konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda, harga energi dan stabilitas rantai pasok diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan tinggi.